Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat dengan saya Isvantoro Brantas alias Isbran. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dalam kesempatan baik ini, saya akan mencoba menjabarkan kajian perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, atau lazim dikenal dengan KUHP Baru dan KUHP Lama. Seperti kita ketahui, upaya unifikasi dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia dilatar belakangi karena hukum pidana Indonesia merupakan produk warisan kolonial Belanda, sehingga dipandang tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sudah seharusnya diganti dengan produk hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana yang berlaku saat ini tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan sangat cepat, dan banyak aturan hukum pidana yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Unifikasi hukum pidana di Indonesia merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, unifikasi hukum telah dilakukan dengan menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terbaru melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal dituangkan atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. KUH Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Pengesahan KUHP tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sekaligus untuk menggantikan Wetbook Van Starvek atau yang juga disebut dengan KUH Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang telah beberapa kali diubah. Berikut sistematika KUHP lama dan KUHP baru dalam bentuk tabel. Jadi untuk nomor 1 KUHP lama, KUHP lama terdiri dari 3 buku. Buku ke-1 berupa aturan umum, buku kedua kejahatan, buku ketiga berupa pelanggaran. Sementara KUHP baru terdiri dari 2 buku. Buku ke-1 yaitu aturan umum, buku kedua berupa tindak pidana. Untuk nomor 2, KUHP lama membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Sementara KUHP baru tidak membedakan keduanya. Untuk nomor 3, KUHP lama memperbolehkan penafsiran analogi berdasarkan doktrin hukum pidana. Sementara KUHP baru tidak memperbolehkan penafsiran analogi berdasarkan pasal 1 ayat 2. Jadi ini adalah konsekuensi dari penggunaan asas legalitas. Untuk nomor 4, KUHP lama berbasis kesalahan atau liability based on fault. Sementara KUHP baru berbasis pertanggungjawaban pidana yang ketat, strict liability. Nomor 5, KUHP lama tidak membedakan antara tanggung jawab pribadi dan korporasi. Sedangkan untuk KUHP baru membedakan antara keduanya dan memberikan aturan yang lebih jelas tentang bagaimana
perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana yang dilakukan. Nah, untuk nomor 6, KUHP lama tidak mengatur penanganan pidana perusahaan secara spesifik. Untuk KUHP baru mengatur penanganan pidana perusahaan termasuk peningkatan denda dan hukuman tambahan seperti penyitaan. Nomor 7, KUHP lama tidak memberikan dasar hukum yang jelas untuk upaya pencegahan dan pengawasan. Sementara KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk upaya pencegahan dan pengawasan, termasuk menerapkan kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah tindakan kriminal. Nomor 8, KUHP lama tidak memberikan peraturan khusus untuk perusahaan. Sedangkan KUHP baru memberikan peraturan khusus untuk perusahaan termasuk ketentuan yang lebih rinci dan tepat tentang tindak pidana yang dapat dilakukan oleh badan hukum. Untuk nomor 9, KUHP lama diatur berdasarkan asas legalitas yang berlaku pada saat delik terjadi. KUHP baru mengatur asas legalitas yang lebih jelas dan ketat termasuk larangan analogi. 10. KUHP lama memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana pembunuhan hewan. Sedangkan KUHP baru tidak memiliki pasal tersendiri mengenai tindak pidana pembunuhan hewan, melainkan terjadi penggabungan antara pasal tindak pidana pembunuhan hewan dengan pasal tindak pidana penganiayaan hewan. Selain perbedaan di atas, berikut adalah perbedaan lainnya dalam bentuk tabel ya. Jadi untuk lebih memperjelas dan mempertegas, jadi untuk perbedaan KUHP lama dan KUHP baru, berikut adalah perbedaan lainnya dalam bentuk tabel ya. Tabel ini dibagi menjadi 3 kolom. Jadi kolom 1 itu aspek, kolom kedua KUHP lama, sementara kolom ketiga KUHP baru. Nah, untuk aspek tahun berlaku, untuk KUHP lama itu berlaku 1 Januari 1918 hingga sekarang ya. Nah, sementara kalau KUHP lama itu diundangkan 3 tahun setelah diundangkan ya, dilaksanakan 3 tahun setelah diundangkan, yaitu tahun 2026. Aspek sumber hukum atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië itu sumber hukum dari KUHP lama, sementara KUHP baru sumber hukumnya asli dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk struktur, KUHP lama terdiri dari 3 buku. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Sedangkan untuk KUHP baru itu terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 ketentuan umum dan buku 2 tindak pidana. Aspek pendekatan ya, pada KUHP lama itu klasik, berorientasi pada balas dendam. Sedangkan pada KUHP baru itu pendekatannya modern, jadi berorientasi pada pemulihan. Nah, untuk subjek hukum hanya manusia kalau pada KUHP lama, sedangkan kalau pada KUHP baru itu subjek hukumnya bisa manusia dan korporasi. Aspek jenis pidana terdiri dari 5 jenis mati untuk KUHP lama, yaitu mati terdiri dari 5 jenis pidana ya. Jadi mati, penjara, kurungan, denda, dan konfiskasi. Nah, untuk KUHP baru terdiri dari 4 jenis, yaitu mati, penjara, denda, dan kerja sosial. Sedangkan aspek hukuman mati pada pidana KUHP lama itu merupakan pidana pokok.
Sedangkan pada KUHP baru pidana khusus yang bersifat alternatif. Aspek ancaman pidana pada KUHP lama tertulis secara detail. Kalau pada KUHP baru lebih fleksibel dengan rentang pidana. Sedangkan aspek delik untuk KUHP lama itu bersifat tertutup. KUHP baru bersifat terbuka, jadi memungkinkan pengaturan delik baru. Untuk aspek pembuktian, KUHP lama berdasarkan alat bukti yang sah. KUHP baru itu lebih terbuka, termasuk alat bukti elektronik. Untuk aspek dispersi, pada KUHP lama tidak diatur, sedangkan pada KUHP baru diatur dengan tegas. Nah, untuk aspek keadilan restoratif, pada KUHP lama tidak diatur. Sementara kalau pada KUHP baru diatur secara tegas. Untuk aspek hukum pidana adat, pada KUHP lama tidak diakui. Sedangkan pada KUHP baru diakui dan diakomodir.
Jadi sebenarnya perbedaan mencolok antara KUHP lama dan KUHP baru mencerminkan upaya untuk memodernisasi sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun terdapat beberapa potensi keraguan ya dan tantangan, KUHP baru diharapkan dapat membawa kebaikan. Oke, sahabat sekalian, demikian penjabaran perbandingan KUHP baru dengan KUHP lama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Semoga memberikan manfaat. Jika ingin menambahkan masukan, sahabat bisa menuliskannya dalam bentuk komen. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.